Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafir rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jamaah sidang sholat zuhur yang berbahagia, seperti biasa untuk melengkapi daripada zikir i'tikaf kita di masjid yang mulia ini, sedikit menyampaikan beberapa nasihat dari ulama-ulama salaf, dari para sahabat dan juga dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sebuah makalah an Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, husnul tawaddudi, baiknya cinta, anil mahabbati, yakni cinta dengan nas kepada manusia, nisful akli, adalah separuh akal. Sahabat Umar mengatakan bahwa menebar kasih sayang kepada sesama manusia itu adalah separuh dari akal. Artinya menunjukkan orang memiliki akal yang sehat manakala selalu menebar kasih sayang. Contoh, ketika bertemu dengan anak-anak, maka dia akan menyayangi anak. Ketemu dengan orang tua, dia hormat kepada orang tua. Ketemu orang yang butuh pertolongan, dibantu menurut kemampuannya. Melihat orang yang hidupnya serba berkekurangan, memiliki empati. Ini semua adalah bagian bentuk dari menebar kasih sayang yang menunjukkan bahwa kita memiliki akal yang sehat. Hal ini bertendensi dengan sebuah hadis Nabi riwayat Ibnu Hibban, Imam At-Tabrani, Imam Al-Baihaqi, dari sahabat Jabir ibni Abdillah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala mudaratun nas shadaqatun. Nabi bersabda bahwa berkasih sayang kepada manusia itu adalah sedekah. Apapun bentuknya, apakah itu dengan ucapannya atau dengan perbuatannya. Kasih sayang ini kan tidak mesti memberi, tidak mesti wujud dengan materi. Contoh, melihat orang yang kayaknya butuh dan dinasehati, kemudian dinasehati, ini adalah mudaratun nas, berkasih sayang kepada manusia, dan itu nilainya sama dengan sedekah. Ketemu orang, kayaknya orang ini tidak tahu, nah kemana dia bingung, maka kemudian ditunjukkan, diarahkan. Bagian dari mudaratun nas bil qaul, berkasih sayang kepada manusia dengan ucapan. Dan banyak contoh lagi. Wa kana min mudaratihi sallallahu alaihi wasallam annahu la yadhurma ta'aman wa la yanharu khadiman wa la yadriku imra'atan. Bagaimana contoh berkasih sayangnya Nabi kepada manusia? Pertama, Nabi tidak pernah mencela makanan. Ketika ketemu makanan, kok tidak berkenan, atau mungkin nggak selera, atau mungkin rasanya itu tidak enak, Nabi tidak pernah mencela. Masih masa anu, tidak pernah.
Nabi ya sudahlah, kalau memang nggak mau makan ya memang tidak berkenan, begitu saja, sehingga yang masak tidak tersinggung, yang menghidangkan juga tidak kecewa, dan sudah pasti bukan membantu, sama-sama pekerja, maka sudah sepantasnya kalau tidak membentak. Adapun kurang, adapun salah, ya diingatkan. Kan sudah ada prosedur perusahaan. Dan dengan mengingatkan, dengan memberi nasihat, itu justru akan menjalin komunikasi yang lebih baik daripada kemudian membentak-bentak. Ini seorang nabi yang pangkatnya jauh dibanding dengan sekedar atasan, dibanding sekedar pemilik atau owner perusahaan. Tapi Nabi tidak pernah membentak pembantu. Contoh lagi, Nabi tidak pernah memukul perempuan. Hari ini kasus berbagai macam. Ada seorang istri ditendang, ada seorang istri kemudian dibanting, bahkan hari-hari berita mengabarkan suami membunuh istri, berbagai macam alasan. Maka ini jauh dari nilai berkasih sayang kepada manusia. Kita belajar, jadilah orang yang bisa menempatkan diri seandainya kita adalah mereka. Kita adalah mereka. Umpamanya kita ini punya pembantu, posisikan kita ini pembantu, sehingga kalau kita pembantu dibentak, kira-kira gimana perasaan kita? Posisikan diri kita sebagai seorang wanita, namanya wanita. Allah ciptakan wanita itu memang tidak bisa tegas seperti laki-laki. Contoh yang sering kita hadapi, mak-mak ini ratingnya ke kanan, beloknya ke kiri. Nah, ini contoh. Memang begitu tabiatnya. Wanita itu lemah, wanita itu kurang. Maka Nabi berpesan, istausu bin nisa khairan. Selalulah kalian berbuat baik kepada perempuan. Jangan sampai kemudian merendahkan mereka, menghina mereka, apalagi kemudian main kasar atau KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nabi mencontohkan tidak pernah memukul perempuan, tidak pernah membentak pembantu, juga tidak pernah mencela makanan. Semua ini adalah contoh menebar kasih sayang kepada manusia. Dan orang yang menebar kasih sayang kepada manusia, baik berbentuk ucapan maupun perbuatan, itu sama nilainya dengan sedekah. Wa husnus su'al, baiknya bertanya, di ulama tentunya, nisful ilmi adalah separuh ilmu. Sahabat Umar berpesan, baiknya bertanya kepada para ulama itu adalah separuh ilmu. Kenapa dikatakan separuh ilmu? Sebab ilmu itu akan kita peroleh dengan banyak bertanya. Maka kalau kita rajin ketemu ulama, ketemu orang alim, bertanya hal-hal yang kita tidak paham, dan bertanya memang tujuannya untuk mengetahui, bukan untuk menguji, bukan untuk merendahkan. Kadang-kadang orang bertanya itu begitu, bertanya tapi tujuannya adalah untuk mengecewakan, bertanya tujuannya adalah untuk ngetes, bertanya tujuannya adalah untuk
maka itu adalah konsep yang salah. Bertanyalah kepada ulama dalam rangka untuk mengetahui ilmu. Maka kalau kita benar-benar bertanya karena pengen tahu, insya Allah ilmu itu akan diperoleh melalui petunjuk fatwa para ulama. Dan orang yang bisa bertanya dengan ulama, orang yang sering jumpa dengan ulama. Orang yang sering jumpa dengan ulama, orang yang rajin datang ke majelis ilmu. Nah, kalau kita nggak pernah datang, mau kapan ketemu ulama? Diajak ngaji susah, malah sudah merasa pandai. Maka kita akan jauh dari ulama. Kalau sudah jauh dari ulama, maka kita tidak bisa bertanya. Ketika kita tidak bertanya, maka ilmu kita terbatas, sehingga mungkin dalam hidup ini akan banyak melakoni kehidupan tanpa ilmu. Sementara al-amal bila ilmin mardudun, amal yang tanpa didasari ilmu itu bertolak. Terakhir, wa husnul tadbir nisful ma'isyah. Baiknya manajemen, baiknya mengatur, itu adalah separuh dari ekonomi. Mohon maaf, konsep pendapatan itu selalu kurang dari kebutuhan. Sekalipun dia seorang PNS, hitung-hitungan pendapatan dengan belanja tetap lebih banyak belanja. Makanya walaupun dia punya gaji besar, tetap dia akan mencari sampingan, entah samping kanan, samping kiri, samping belakang, supaya dapat tambahan. Kenapa? Biasanya kalau gaji atau pendapatan yang pasti, alokasinya sudah jelas. Yang punya angsuran rumah, bayar rumah, angsuran kendaraan, yang sekolah sudah dihitung sekolah. Nah ini kalau kemudian tambah kebutuhan, repot. Di sinilah letak bagaimana baiknya manajerial itu adalah separuh ekonomi. Ini betul. Banyak di antara kita itu kadang-kadang tidak bisa dilogika antara pemikiran dengan pendapatan. Contoh yang Mbah Triyono abdi masjid Nurul Islam, anaknya 4 di pondok semua kuliah, gaji Mbah Tri piro coba? Mumet mikir untuk kuliah yang satunya plus mondok, yang 3 di pondok plus SMA plus SMP. Lah itu sebulan berapa? Tapi di antaranya karena pandai mengatur, maka faktanya Allah beri kecukupan. Lu belum tentu orang yang karyawan gajinya di atas UMK mampu mengkuliahkan anak, mampu memondokkan anak. Itu betul sangat tengok di masyarakat itu. Kadang mau dengar mondok aja udah takut, biayanya banyak. Itu fakta di lapangan. Maka kembali konsep yang diajarkan oleh sahabat, baik-baiklah di dalam mengatur, terutama dalam keuangan keluarga. Maka itu menjadi separuh ekonomi dalam kehidupan berkeluarga, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan hidup yang saat ini menjadi tanggung jawab kita sebagai kepala rumah tangga. Kita ulang pesan sahabat Umar. Pertama, tebar kasih sayang, maka itu sama dengan sedekah. Yang kedua, sering-seringlah bertanya, maka itu adalah separuh ilmu. Dan terakhir, baik-baiklah di dalam mengatur segala urusan, sehingga urusan itu bisa kita selesaikan dengan tuntas. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.